Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Sadaqallah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah, calon-calon penghuni surga semuanya, yang insya Allah senantiasa ditambahkan keberkahan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Alhamdulillah, di siang hari yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita semua menuju rumah Allah yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya meriwayatkan bahwa satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat di dalam Masjid Nabawi mengatakan, ya'ti alaikum rajulun min ahlil jannah, nanti akan muncul di tengah-tengah kalian satu dari penduduk surga. Lalu setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata demikian, muncullah seorang laki-laki berkulit hitam, berbadan kecil, kurus, berbaju lusuh, menyandang sendal di ketiaknya. Esok harinya, seperti diceritakan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan seperti itu, ya'ti alaikum rajulun min ahlil jannah, nanti akan datang di tengah-tengah kalian satu dari penduduk surga. Orang yang sama, laki-laki yang berbadan kecil, kurus, berkulit hitam, dengan wajah basah habis berwudu, membawa sendal di ketiaknya, muncul di tengah-tengah sahabat. Hari ketiga, kembali lagi dalam kondisi yang sama, Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan ucapan yang sama, ya'ti alaikum rajulun min ahlil jannah, nanti akan muncul di tengah-tengah kalian satu dari penduduk surga. Orang yang sama muncul kembali. Nah, fenomena yang berulang-ulang itu akhirnya mengundang rasa ingin tahu Sayyidina Abdullah bin Umar. Pertanyaannya, kenapa setiap kali Rasulullah mengatakan bakal datang satu dari penghuni surga, yang muncul selalu orang itu? Sehingga pada akhirnya Abdullah bin Umar memutuskan untuk mengikuti, mengamati bagaimana keseharian orang itu. Ketika keluar dari masjid, laki-laki itu didekati oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, bolehkah paman saya izin mengikuti paman sampai rumah paman, dan saya menginap selama 3 malam di rumah paman. Kenapa Abdullah bin Umar meminta menginap di rumah orang itu selama 3 malam? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayah dari Abdullah bin Umar, mengatakan, jika kalian ingin tahu bagaimana sifat asli seseorang, maka kalian harus bersama orang itu selama 3 hari berturut-turut. Anda akan tahu bagaimana sifat asli orang itu. Akhirnya diterimalah permintaan Abdullah bin Umar itu. Dia diizinkan menginap di rumah orang itu selama 3 malam, hanya untuk mengamati bagaimana keseharian orang itu. Diamatilah ketika malam hari seperti biasa, pulang sholat isya berjamaah dari masjid, pulang sampai rumah, kemudian makan malam, setelah itu tidur. Dan selama Abdullah bin Umar menginap 3 malam di rumah itu, orang itu tidak pernah melaksanakan sholat tahajud. Tidak ada istimewa-istimewanya, kata Abdullah bin Umar. Biasanya kalau kita mendengar sebutan orang sebagai calon penghuni surga itu, pasti ibadahnya itu getol, ibadahnya rajin.
Kalau ibadah wajib kita tidak perlu tanya, tapi ibadah sunnahnya, ibadah nafilah, ibadah tambahannya luar biasa. Sholat duhanya, zikirnya, sholat malamnya, puasa sunnahnya dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya begitu. Tapi orang ini unik. Rasulullah mengatakan bahwa orang itu adalah penduduk sorga, justru tidak pernah sholat malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini kita juga harus bisa memahami bahwa yang mengetahui rahasia seseorang itu adalah kekasih atau wali Allah itu hanyalah Allah. Di sini juga kita bisa memahami bahwa semua orang punya potensi menjadi waliullah, menjadi wali Allah. Kita semua ini sudah wali, minimal wali murid. Minimal kita wali murid. Bagi yang punya mahasiswa bimbingan, ya minimal dia dosen wali. Itu dosen yang keramat itu. Namanya dosen wali atau dosen pembimbing. Nah, akhirnya setelah 3 hari 3 malam Abdullah bin Umar menginap di rumah orang itu, dia pamit. Sebelum pamit dia menyampaikan ucapan, begini paman, terima kasih atas kesediaan paman, saya boleh tidur di rumah paman selama 3 malam. Dan ternyata selama 3 malam ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Dalam tanda kutip, tidak mendapatkan pelajaran apapun, tidak mendapatkan pengalaman yang istimewa, kata Abdullah bin Umar. Maklum, Abdullah bin Umar ini punya standar tinggi ketika menilai orang karena beliau adalah seorang ahli fikih. Ada 7 orang ahli fikih di kalangan para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, setelah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian orang itu bertanya, memang apa yang kamu mau cari dari saya? Begini paman, saya itu memperhatikan selama 3 hari berturut-turut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, berkata-kata, bertindak, saya selalu perhatikan dan saya selalu berusaha melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Sampai satu waktu Rasulullah mengatakan kepada kita semua sebelum paman datang, Rasulullah mengatakan, ya'ti alaina rajulun min ahlil jannah, bakal datang di tengah-tengah kita seorang penduduk sorga. Kita kemudian bertanya-tanya, siapa penduduk sorga itu dan kenapa setiap kali Rasulullah mengatakan itu sesudahnya selalu paman yang datang, dan itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Sehingga saya menduga bahwa orang yang dimaksud oleh Nabi itu adalah paman. Lalu saya coba pahami kenapa orang seperti paman ini dianggap sebagai penduduk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi memang mendapatkan informasi khusus dari Allah tentang siapa saja yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka. Nabi dapat informasi itu. Saya menduga bahwa paman memang penduduk surga karena Rasulullah menunjuk paman. Tapi begitu saya perhatikan selama 3 malam, ternyata nggak ada yang istimewa. Paman nggak pernah sholat malam. Ya seperti biasa menjelang subuh bangun, kemudian berangkat ke masjid, sholat jamaah di masjid. Ya biasa sholat sunnah sebelum subuh. Lalu setelah subuh pulang, berdagang dan sebagainya. Zuhur ketemu lagi di masjid. Ya seperti umumnya kita semua, kata Abdullah bin Umar. Nggak ada yang istimewa. Jadi saya bahkan hampir menyimpulkan ternyata bukan paman penduduk surga itu. Akhirnya ketika Abdullah bin Umar mau melangkah keluar dari rumah itu, si tuan rumah menahan. Begini nak, kata orang tersebut, kalau kamu mau cari keistimewaan dari saya, memang saya nggak ada yang istimewa. Ini perlu dicatat bahwa satu ciri penduduk surga itu tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau Anda ingin mencari yang istimewa dari saya, nggak ada yang istimewa dari saya. Tapi ada satu mungkin yang sampai saat ini masih saya pertahankan. Apa itu, kata Abdullah bin Umar? Saya tidak pernah punya kedengkian, tidak pernah punya kebencian kepada siapapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri penduduk surga dengan kalimat wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut rasa benci dari hati semua penduduk surga. Jadi ciri penduduk surga itu di dalam hatinya nggak ada kedengkian, nggak iri kepada orang lain.
Ya kalau orang lain sukses ya memang udah rezekinya. Ada orang lain berhasil, dia punya harta banyak, punya jabatan, punya pangkat, kedudukan yang hebat, ya memang sudah rezekinya. Karena setiap manusia itu Allah ciptakan sesuai dengan makom, sesuai dengan posisi masing-masing. Lalu buat apa kita iri dan buat apa kita cemburu dengan keberhasilan orang lain? Jadi saya tidak pernah punya rasa dengki, rasa benci kepada siapapun. Maka itu yang digarisbawahi oleh Abdullah bin Umar. Itulah kehebatan paman dibandingkan kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata di antara syarat untuk menjadi kekasih Allah yang berujung pada status sebagai penduduk surga adalah tidak punya kedengkian kepada siapapun. Dan ini merupakan amalan yang terberat dilakukan oleh setiap orang. Kenapa? Biasanya orang makin banyak nikmatnya, makin besar rasa dengkinya. Tukang kain itu hanya dengki kepada tukang kain. Dosen hanya dengki kepada dosen. Guru dengki kepada guru. Mahasiswa dengki kepada mahasiswa. Pejabat dengki kepada pejabat. Dan orang itu pada dasarnya manusia itu tidak mau disaingi oleh siapapun. Ini ibadah yang paling berat. Maka jika kita sudah tidak punya kedengkian kepada siapapun, maka itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Karena orang yang tidak ada penyakit di dalam hatinya, badannya, jasadnya juga akan sehat. Karena dia tidak akan dipaksa, tidak akan diganggu oleh pergulatan batin di dalam hatinya. Maka Allah mengatakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut rasa benci dari hati semua penduduk surga. Maka di dalam surga nggak ada kebencian. Sehingga seorang laki-laki punya istri sampai 100, itu istrinya di dunia tidak akan cemburu. Kenapa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Allah sudah cabut rasa benci di dalam hatinya. Dan kebencian itulah yang membuat dunia menjadi ramai seperti sekarang. Orang benci dengan kesunyian, maka orang menciptakan keramaian. Orang benci dengan kesendirian, maka dia menciptakan perkumpulan. Orang benci dengan kemiskinan, maka orang kemudian berlomba-lomba merebut kekayaan. Orang benci disaingi, maka dia menciptakan pertumpahan darah. Karena itu, di antara syarat untuk menjadi penduduk surga adalah mari kita bersihkan hati kita dari sifat dengki, sifat benci kepada siapapun. Karena Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada, berhati-hatilah dengan sifat dengki. Fa innahu, kata Rasulullah, bahwa penyakit dengki itu yakulul hasanati kama takulun naru al hataba. Dia akan menghabiskan semua kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Dengki itu jangankan kepada orangnya, kepada sendalnya pun kita benci. Dengki kalau sudah ada di dalam hati, jangankan kepada manusianya, melihat mobilnya parkir di depan pun kita sudah benci. Padahal mobil itu sedang mogok, yang punya tidak ada, sehingga akhirnya kita tidak mau masuk ke tempat itu. Kenapa? Saya benci kepada pemilik mobil itu. Dan dengki itu seringkali membawa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita dan menjaga kita dari penyakit dengki dan benci. Dan bila mana sudah tidak ada lagi kedengkian dan kebencian di dalam hati kita, insya Allah kita akan tetap sehat di tengah situasi pandemi ini. Meskipun corona datang dengan ibunya saat ini yang bernama Omikron, insya Allah kita akan tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.